Ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan nawaqidul iman, pembatal keimanan dari kitab Tauhid jilid 2. Kita sudah sampaikan nawaqid yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menolak atau sombong, menolak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk nawaqid yang keempat. Menolak ketetapan Allah dan Rasul. Ya. Kita ringkaskan judulnya. Kalau di buku panjang judulnya. Menolak sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Begitu pula orang yang mensifati seseorang, sifati makhluk dengan sesuatu sifat yang khusus bagi Allah. Seperti ilmunya Allah. Termasuk juga menetapkan sesuatu yang dinafikan Allah dari dirinya atau yang telah dinafikan darinya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ringkasnya menolak ketetapan Allah dan Rasul tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ketika Allah menetapkan beliau itu esa, tiada berbilang, ya, satu, tiada berkawan. Lalu ketika menolak keesaan Allah, maka disadari atau tidak, iman kita menjadi batal. Iman kita menjadi batal. Nah, menolak ketetapan keesaan Allah ini bisa tergambar dalam perilaku kita. Ketika kita menerima keyakinan Trinitas yang mengatakan Allah itu tiga atau Trimurti. Nah, berarti secara tidak langsung kita telah menolak ketetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita jangan sampai bablas dalam bertoleransi. Ya. Bertoleransi kita boleh. Tapi kita tidak boleh sampai bablas. Memang di Indonesia ini para pendahulu kita untuk keutuhan NKRI bukan hanya mengawal dengan TNI yang tangguh, Polri yang utuh, tapi juga mengikat dengan trilogi kerukunan. Tiga kerukunan adalah, pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat seagama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat dengan pemerintah. Itu trilogi kerukunan. Nah, yang kita maksud adalah yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Bicara kerukunan antar umat beragama, umat Islam di front terdepan dalam mengajarkan kerukunan antar umat beragama. Maksudnya, kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, kita tidak boleh mencaci maki mereka, ketuhanan mereka. Itu bentuk toleransi. Nah, sebelum kita lanjut materi ini, kita perdalam dulu tentang toleransi ini. Karena sebentar lagi, setelah September, Oktober, November, Desember,
Ayat toleransi itu ada di Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. Sudah ketemu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Silakan. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Kronologis latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan Qutailah. Qutailah ini adalah ibundanya Asma binti Abi Bakar. Ya, kita berkenalan dengan sahabat Nabi. Abu Bakar itu ketika masih musyrik, belum masuk Islam, punya 2 istri. Ya, pertama Qutailah itu melahirkan Asma, saudara iparnya Rasulullah. Nah, istri yang kedua saya lupa, itu yang melahirkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi antara Aisyah dengan Asma itu satu ayah berbeda ibu. Nah, lalu masuk Islamnya Abu Bakar, kemudian mengislamkan putri-putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Asma. Ya, Asma lebih tua daripada Aisyah. Asma masuk Islam. Asma menjadi muslimah. Tapi ibunya belum. Ibunya Asma ini bernama Qutailah. Nah, sudah lama berpisah Qutailah dengan putri tercintanya disebabkan Asma masuk Islam. Tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang. Ya. Naluri seorang ibu tidak bisa dipungkiri. Muncullah rindu dendam di hati Qutailah. Maka Qutailah menemui putrinya, belenggang berbuah batih, berjalan berbuah tangan, dibawalah oleh-oleh daging dhab dan minyak samin. Nah, sesampai Qutailah di rumah Asma, Asma menutup pintu. Asma tidak menerima ibunya dengan alasan kafir. Dengan alasan kafir. Nah, ada 2 riwayat tentang ini. Yang satu menceritakan Aisyah radhiyallahu anha mengadukan perilaku kakaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas enggak seperti itu tuh kakak saya? Nah, itulah kira-kira. Nah, di riwayat yang lain, dua-duanya sama-sama sahih. Asma itu sendiri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Ya, Rasulullah adalah adik iparnya. Ya, walaupun secara umur Rasulullah jauh lebih tua, tapi posisi adalah adik iparnya Asma. "Ya Rasulullah, ibu saya datang dan masih kafir. Bolehkah saya menerimanya?" Ini pertanyaan Asma kepada Rasulullah. Sementara adik kandungnya juga telah melaporkan kepada Rasulullah perlakuan Asma itu.
Gayung bersambut, kata berjawab. Maka turunlah ayat ini. Nabi menjawab, boleh. Nah, lalu Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yaqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangimu dalam agamamu, yang tidak mengusirmu dari kampungmu. Itu syarat. Ya. Ada orang kafir, kita tidak diperangi dalam agama kita. Kita tidak diusir dari kampung kita. Nah, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepadanya dan berlaku adil. Silahkan saling ngasih hadiah, ya. Silahkan saling membantu, saling menolong. Apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu, dia tetangga kita umpamanya. Tapi tidak harus mencium kepalanya, ya. Tidak harus mencium kepalanya, cukup saling bantu, saling ngasih, saling tolong. Dan ini juga kita buktikan ketika Idul Adha. Kita motong kambing, kita motong sapi, kasih dia satu porsi kurban itu. Dia tetangga kita, biar dia juga ikut nyate bersama kita. Sah. Ini bedanya kurban dengan zakat. Kalau zakat hanya lil fuqara wal masakin, untuk fakir miskin, untuk kaum muslimin. Tapi kalau kurban, boleh untuk orang kaya. Kurban, boleh untuk orang kafir. Nah, ini bentuk toleransi kita kepada orang kafir. Nah, ini menunjukkan kaum muslimin dengan ajaran Islamnya di front terdepan kalau sudah bicara toleransi. Tapi toleransinya hanya di bidang muamalah, di bidang duniawi. Kaum muslimin dengan ajaran Islamnya tidak toleransi dalam ibadah, dalam akidah, dalam urusan ukhrawi. Nah, lalu kemudian mengenai ukhrawi kita tidak bisa toleransi. Mengenai akidah dan ibadah kita tidak bisa toleransi. Sekali Allah itu esa, tetap selamanya Allah itu esa. Kita tidak akan mau mengatakan Allah itu satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Tidak. Ya. Dan kita tidak akan mengamalkan apa yang mereka amalkan. Kita tidak akan memperingati Natal. Kita tidak akan mengucapkan selamat Natal. Karena Al-Kafirun tegas mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai Muhammad, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu juga tidak akan menyembah apa yang kusembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan beribadah seperti kalian beribadah. Kalian juga tidak mungkin beribadah seperti kami beribadah. Nah, sekarang begini sajalah. Kalau memang kita sepakat toleransi, lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Untukku tauhidku, untukmu trinitasmu. Jangan pernah mencampur adukkan agama. Ini yang dilarang oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Sudah lama ayat ini turun sebelum orang baca Quran di gereja. Sebelum kebaktian di Istiqlal, sudah lama ayat ini turun. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil. Tauhid dengan syirik tidak akan bisa bersatu. Walaupun langit akan runtuh, walaupun bumi akan hancur. Nah, jadi sekali kul huwallahu ahad, selamanya kul huwallahu ahad. Tidak boleh dirubah. Ketika dirubah, maka cederalah keimanan kita. Nah, itu ini maksud menolak sesuatu yang telah ditetapkan Allah.
Jadi Allah sudah menetapkan, terima, tidak boleh ditolak. Ketika ketetapan MK ditolak, direvisi, dianulir, orang marah, massa tidak terima, demo turun ke jalan tak terkendalikan. Itulah yang kita lihat di Senayan beberapa hari yang lalu, pekan-pekan terdahulu. Nah, sekarang kita tanyakan, lebih tinggi mana ketetapan MK dengan ketetapan Allah? Kenapa ketetapan MK tidak boleh direvisi, tidak boleh dianulir, sementara ketetapan Allah direvisi dan dianulir? Ini menunjukkan kita lebih mengutamakan makhluk daripada Khalik, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa imannya batal kalau coba-coba menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah menetapkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketika kita menolak meminta kepada Allah, ketika kita lebih senang meminta kepada makhluk, nah ketika itulah iman kita akan tergores, terkontaminasi. Lam yalid walam yulad. Nah, ini makin lama makin dalam ini. Ya, ibarat memutar mor. Bukan tambah lama tambah longgar. Tambah lama tambah erat. Ya. Ayat pertama, Allah itu Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, sementara keyakinan Trinitas itu bagian daripada pemahaman Allah itu punya anak. Karena Yesus dianggap sebagai anak Allah. Nah, itulah 25 Desember diperingati sebagai hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh ikut merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal, apalagi Natal bersama, walaupun yang kita baca Al-Quran, tapi dalam rangka Natal bersama tidak boleh. Ya, sesuatu dengan wadah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, sesuatu dengan wadah tidak bisa dipisahkan. Ini air minum. Wadahnya gelas, cangkir. Memang sengaja dibikin cangkir ini untuk minum. Maka kita tidak ragu-ragu minum. Apakah isinya air putih? Apakah isinya teh? Apakah isinya kopi? Apakah isinya susu? Kita tidak ragu minum. Karena wadahnya jelas mendukung ke arah itu. Nah, ketika wadahnya diganti dengan bukan untuk tempat minum, seperti spot, ya, tempat kencing orang sakit, ya. Umpamanya saya bawa pispot dari pabrik, belum pernah dipakai, masih dibungkus plastik, lalu dicurahkan air minum ke dalamnya. Siapa yang sanggup minumnya? Apa yang masalah? Air ini juga, kopi ini juga, teh ini juga. Yang masalah adalah wadahnya. Nah, itulah yang kita lihat kemarin. Baca Quran di gereja. Yang masalah bukan baca Qurannya. Baca Quran al-muta'abbad bitilawati, beribadah kalau membacanya. Tapi karena wadahnya dalam rangka Natal bersama, hancurlah bacaan Quran itu tadi. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah itu terindikasi mencampur adukkan yang hak dengan yang batil.
Ya, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Nah, jadi sekali Allahu Ahad, tetap Allahu Ahad. Sekali Allahu Samad, tetap Allahu Samad. Sekali lam yalid wa lam yulad, tetap Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jangan mau ditukar dengan trinitas, dengan trimurti. Kita lanjut dari Al-Ikhlas ke Al-A'raf, surah 7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malu. Hanya milik Allah lah asma'ul husna. Asma adalah jamak dari ismun. Ismun artinya nama, asma adalah nama-nama, banyak nama. Husna baik, asmaul husna nama-nama yang baik. Maka fad'uuhu biha, mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Nah, itu gunanya kita belajar tauhid asma wa sifat. Kita sudah belajar tauhid asma wa sifat di tauhid jilid 1. Kita wajib mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Walaupun belum kuat kita menghafalnya, yang penting kita faham dulu, mengerti dulu. Walaupun hafal, kalau nggak faham, nggak ngerti juga percuma. Nah, lalu kemudian kita tinggal mensinkronkan hajat kita dengan nama Allah. Umpamanya kita minta rezeki. Apa nama Allah yang artinya rezeki? Razzaq. Warzuqni ya Razzaq. Beri aku rezeki wahai Razzaq. Ya Allah Maha Pemberi rezeki. Kita minta ampun. Waghfirli ya Ghaffar. Ampuni aku hai Ghaffar. Ya Allah yang Maha Pengampun. Nah, dalam zikir pagi dan petang itu banyak sekali ya doa zikir yang diajarkan Rasul dengan menggunakan asmaul husna, nama-nama Allah yang baik itu. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyum, ya Allah yang Maha hidup. Ya Qayyum, ya Allah yang Maha berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata 'ainin, jangan serahkan urusan ini kepadaku tanpa bimbinganmu, tanpa pertolonganmu, walaupun sekejap mata. Nah, kita kembali. Walillahil asmaul husna, Allah menetapkan beliau punya nama-nama yang baik, punya sifat-sifat yang agung. Maka kita juga wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu. Kita tidak boleh merevisi, kita tidak boleh menganulir. Ya. Kalau coba-coba merevisi, coba-coba menganulir ketetapan Allah itu, maka iman kita terancam batal. Iman kita terancam batal. Banyak sifat Allah. Umpamanya, Allah menetapkan beliau punya sifat istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman itu istiwa di arasy. Allah yang bicara, Allah yang menetapkan, maka kita wajib menetapkan Allah itu istiwa di arasy. Begitu kita menolak ketetapan Allah, oh bukan, Allah itu tidak istiwa di arasy, tapi Allah itu istaula, berkuasa di arasy. Itu salah satu bentuk
penolakan terhadap sifat Allah. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ketika membahas tauhid asma wa sifat di tauhid jilid 1. Ya. Jadi intinya tidak boleh merubah-rubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat selanjutnya wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, biarkanlah, ya, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Yulhiduna, ilhada, yulhidu, ilhadan, ya, berasal daripada kata lahdun, lahad, ya. Sekarang kita pakai bahasa Arab itu. Kalau ada orang mati dimasukkan ke kubur, kemana diiringkan? Kemana? Ya, ada apa namanya yang lubang kecil itu? Lahad. Nah, itu dia. Lahad itu bahasa Arab. Lahad itu suatu hal yang miring, suatu hal yang enggak lurus. Kan digali lurus ke bawah, lalu dimiringkan ke kanan gitu. Ya, itu lahad. Kenapa disebut lahad? Karena miring. Ya. Itu lahdun, lahad. Nah, di dalam ayat ini wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, tinggalkan orang yang yulhiduna, yang miring, yang menyimpang pemahamannya tentang nama dan sifat ini. Oh, bukan istiwa, tapi istaula. Nah, lalu Allah menetapkan Allah punya wajah. Ya. Allah menetapkan Allah punya wajah. Apa saja yang ada di sana, ya, musnah, hancur. Wa yabqa, ya, di dalam surah Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman surah yang ke-55. Di ayat 27. Ar-Rahman surah yang ke-55 ayat 26 dan 27. Ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Silakan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, jelas Allah mengatakan semua yang ada di bumi itu akan binasa, kata Allah. Wa yabqa, yang tetap kekal adalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan mempunyai kemuliaan. Jadi Allah itu punya wajah, Ustaz. Iya. Allah yang mengatakan. Jangan dianulir ketetapan Allah. Jangan direvisi. Oh, itu bukan wajah, Ustaz. Apa? Itu zat. Nah, itulah bentuk penganuliran, perevisian. Atau dalam bahasa tauhid kemarin adalah pentakwilan, pentahrifan, merubah-rubah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Nah, itulah sebagian kaum muslimin larut dengan keyakinan Asy'ariyah yang mencoba mentakwil, mentahrif, merubah-rubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Ujung ayat kembali ke Al-A'raf 180, sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Itu ketetapan Allah.
Sekarang kita ke Maryam. Surah 19 ayat 65. Dan sekaligus kita mengkanter, menjawab tudingan-tudingan miring dari luar sana. Katanya Salafi itu anti dengan Trinitas. Ternyata kajiannya Trinitas. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, sama aja kan? Kata mereka. Pembagian tauhid terbagi tiga adalah bid'ah, tidak ada di masa Nabi SAW. Kata mereka. Kita jawab. Di awal-awal suratul Fatihah sudah ada tauhid terbagi tiga. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Ini tauhid terbagi tiga loh. Nah, tidak begitu. Nah, para ulama kitalah yang menyusun berdasarkan Al-Quran ini. Ya, kita awali dari Al-Baqarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tauhid. Tauhid apa itu? Asma wa sifat. Menerangkan nama Allah, sifat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Tauhid apa ini? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Kembali tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Malik. Kembali tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Tauhid. Tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita ketemu lagi di Maryam. Surah yang ke-19 ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid apa itu? Rububiyah. Ya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya. Yang berkuasa itu adalah rububiyah. Ya. Di awal ayat sudah Rabbu, sudah kode kepada rububiyah. Nah, oleh sebab itu fa'budhu wastabir li ibadatih. Ya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Ujung ayat, hal ta'lamu lahu samiyya? Ya. Apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan dia yang patut disembah? Tauhid apa itu? Asma wa sifat. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah. Kita punya wajah juga. Samakah wajah Allah dengan wajah kita? Tidak. Allah istiwa di arash. Pak Jokowi duduk di istana negara. Samakah cara duduknya Allah dengan cara duduknya Pak Jokowi? Tidak. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalilnya. Ya. Nah, jadi Allah punya sifat yang ada kemiripannya dengan makhluk, tidak persis sifat itu. Jangankan Allah dengan makhluk, sesama makhluk saja tidak sama. Ya. Kita punya kucing piaraan. Lihat hidungnya kucing, entah berapa senti cuman. Lihat pula hidungnya kuda. Samakah? Tidak. Kita punya sapi.
Kita punya kambing, lihat kaki sapi, lihat kaki kambing, lihat pula kaki semut, samakah? Tidak. Sesama makhluk saja tidak sama, apalagi Allah sebagai Khalik dengan makhluk tentu jauh lebih tidak sama. Jadi menetapkan sifat Allah bukanlah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana, terutama Asy'ariyah. Jadi banyak lagi kalau kita berikan contoh-contoh penolakan ketetapan Allah, demikian juga ketetapan Rasul. Ya, cuman di kitab ini tidak dituangkan ya ketetapan Rasul. Ya, sebenarnya dalam asma wa sifat itu juga diiringi dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Tentang istiwa misalnya. Ketika Nabi menanya seorang budak wanita, seorang budak yang kesehariannya menggembalakan kambing, bekerja dengan majikannya. Suatu kali budak ini alpa, sehingga kambing itu dilarikan serigala. Tahu bosnya, majikannya marah, sampai budak wanita ini digampar, sampai berdarah. Akhirnya majikan ini sadar, astagfirullah, kok saya sekejam itu ya. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya budak begini. Saya telah menamparnya. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah budak itu saya jual ataukah saya merdekakan untuk menebus kesalahan saya? Mana budakmu? Panggil sini, kata Nabi. Maka dihadapkanlah budak itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menanyai budak wanita ini, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu menjawab, Innallaha fis sama. Allah itu ada di atas langit. Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah. Mendengarkan jawaban itu, Rasulullah membenarkan. Benar, dia seorang wanita mukminah, bebaskan dia. Sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, Rasulullah menyuruh bebaskan budak itu. Tidak ada yang diharapkan oleh budak kecuali merdeka. Tidak ada pemberian hadiah yang lebih utama bagi seorang budak kecuali merdeka. Budak itu dimerdekakan tanpa membayar sepeser pun karena benarnya jawaban. Ini ketetapan Rasul bahwa Allah istiwa di arasy. Allah itu di atas langit, di atas arasy lagi. Bukan fi kulli makan, bukan di mana-mana. Seperti yang disangkakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Nah, begitulah seterusnya. Ketetapan Allah, ketetapan Rasul tidak boleh ditolak. Wajib kita tetapkan pula. Baik, sampai di sini pembahasan kita. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan kepada nawaqid yang kelima. Mendustakan Rasulullah tentang